bekerja untuk bos. Tapi di balik layar, mencari cara untuk menghasilkan uang. Jika Anda pikir dia adalah pencuri, maka Anda salah. Dia sebenarnya penipu yang berbakat. Dan tujuannya sebagai pelayan. Jadi setelah berada di kasino selama 3 bulan, akan mulai curang. Dari pelayan menjadi tamu. Pertama gunakan mesin shuffler. Mengalihkan perhatian karyawan. Kemudian melalui main dadu, untuk mendapatkan uang. Lalu diam-diam mencuri kartu emas punya tamu VIP. Kartu VIP bisa membantu ia menyusup ke ruang VIP. Untuk dapat muncul di sini, harus punya banyak uang. Saat itu, dia hanya menggunakan kacamata untuk menipu. Jadi bisa menghasilkan banyak uang. Tapi sebelum itu, dia udah melakukan curang dengan kartu poker di liftnya. Setelah bersiap-siap, Michael dengan percaya diri memasuki ruang VIP. Rencananya berjalan semulus seperti dia harapkan. Tetapi, penampilan orang misterius menghancurkan semua rencana Michael. Dia menemukan bahwa kartu kemenangannya telah diubah. Dan juga kehilangan semua uang yang awalnya diperoleh. Dan punya hutang 17 M ke kasino. Setelah pria misterius itu mendapat uang, langsung pergi. Michael tidak mau terima buru-buru mengejar. Hasilnya ditangkap oleh pemilik kasino. Meskipun dia akhirnya menyingkirkan kasus penipuan. Tapi dia berutang banyak uang kepada kasino. Bos memintanya untuk melunasi hutang dalam waktu 1 minggu. Michael harus setuju untuk hidupnya. Bosan, lelah, dia pergi ke kasino kecil temannya untuk menghibur dirinya sendiri. Tapi setelah dia mendengar Michael ceritakan apa yang terjadi, tidak terkejut. Seperti biasa saja. Kemudian temannya mengeluarkan sebuah buku berharga yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Akhirnya Michael tahu yang sebenarnya. Ternyata di dunia ini, masih ada mutan dengan kekuatan luar biasa. Mereka seperti penyihir. Bisa masuk ke alam bawah sadar seseorang. Dan dapat menggunakan kekuatan super sesuka hati. Alasan mengapa kartu Michael diganti. Kemungkinan besar karena orang misterius memodifikasi penglihatan. Sehari berlalu dengan cepat. Tinggal 6 hari lagi, Michael sedikit depresi. Dia merasa dia tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Saat dia frustasi, sebuah kata dari teman membangunkan dia. Ini adalah sekelompok master misterius dengan kekuatan super. Eric bisa memindahkan benda di udara. Tony dapat mengontrol semua perangkat elektronik. Kevin bisa menghipnotis. Belum lama ini, Michael mengumpulkan mereka bersama. 3 orang dengan kekuatan super. Resmi, memulai kerjasama. Michael membawa mereka ke kasino kecil punya teman untuk pelatihan. Eric bertugas menangani dadu. Kevin bertanggung jawab untuk menghipnotis dealer. Tony bertanggung jawab untuk menggerakkan kamera. Di bawah arahan Michael. 3 orang bekerja sama dengan sangat baik. Tetapi ketika Michael dengan sengaja berhenti mengarahkan, koordinasi mereka dalam masalah. Jelas bahwa tidak cukup jika hanya 3 orang. Bagaimanapun, Michael tidak bisa bersama mereka sepanjang waktu. Tepat setelah itu, Michael secara tidak sengaja menyelamatkan. Veronica dapat mengirim pesan melalui udara. Untuk berterima kasih kepada Michael karena telah menyelamatkannya. Gadis itu memutuskan untuk bergabung dengan tim Michael. Setelah bertemu dengan yang lainnya, Michael tidak sabar untuk menguji koordinasi mereka. Gadis itu mengingatkan Eric untuk membunyikan bel atas permintaan Michael. Pada saat yang sama memberitahu Kevin untuk menghipnotis. Menukutkan 2 orang di jalan. Kemudian beritahu Tony untuk membuat kabel listriknya meledak. Urutan tindakan ini akhirnya menciptakan reaksi berantai. Tes Michael sudah berhasil. Kombinasi 4 orang itu sempurna. Setengah minggu telah berlalu. Mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan. Tapi sebelum itu, Michael harus memberi semua orang identitas saat memasuki kasino. Jika 4 orang masuk bersama, kemungkinan besar akan membuat penjaga keamanan curiga. Untuk keamanan, Michael memutuskan untuk membiarkan Veronica berpura-pura menjadi tunangannya. Yang lainnya bertindak secara individual. Setelah menyamar, Michael memimpin Veronica ke kasino. Tony berdiri di dekat mesin slot. Kevin dan Eric berpura-pura menjadi pemain yang berdiri di sekitar Michael. 5 orang yang menghadiri rencana itu mulai beraksi. Baru mulai jangan terlalu umum. Jadi Michael kadang-kadang menang kadang-kadang kalah. Semuanya terjadi secara teratur. Tapi yang tidak dia harapkan. Selama waktu penting, para anggota lalai.
Dua orang dengan kekuatan super menggunakan kekuatannya untuk mengontrol kasino. Tony fokus bermain tanpa terkendali dan memenangkan beberapa pertandingan. Eric mabuk. Juga terus menggunakan kekuatan untuk mendapatkan skor yang diinginkan. Jadi kasino pasti akan curiga. Michael dengan cepat meminta Kevin untuk menghipnotis pelayan untuk membawa kedua orang itu pergi. Lalu ingatkan mereka. Jika ingin pergi dengan lancar, mereka harus mengikuti perintah. Jika tidak, jangan berharap untuk keluar dari sini. Dua orang diingatkan untuk segera bangun. Sekarang yang harus mereka lakukan. Menangkan cukup uang lalu pergi. Dengan kerjasama yang erat dari semua orang. Rencana mereka sukses total. Kemudian Michael ingin terus bekerja dengan mereka. Tapi Veronica terus menolak. Karena dia tidak ingin menghasilkan uang dengan cara ini. Michael ditolak sementara harus menyerah. Tidak lama kemudian pemilik kasino mengetahui trik mereka. Tidak hanya mengejar di gunung. Tetapi juga membunuh Michael di tempat. Orang-orang dengan kekuatan super dipenjara olehnya dan digunakan untuk tujuannya masing-masing. Michael adalah pemeran utama. Tentu saja tidak akan mati seperti itu. Tapi apa yang tidak dia harapkan? Orang di balik segalanya. Ternyata ayahnya. Ayah dan anak memutuskan hubungan selama bertahun-tahun. Ayah dia selalu ingin memiliki kekuatan super. Tapi pertama dia harus menemukan mitra dekat. Kalau tidak, itu akan jatuh ke alam bawah sadar dan tidak bisa keluar dengan sendirinya. Jadi dia menyewa orang misterius itu untuk mempersulit Michael. Memaksa putranya untuk meminta bantuannya. Tapi Michael tetap tidak menemukannya pada akhirnya. Itu sebabnya dia melakukannya. Akhirnya, di bawah saran ayahnya, Michael diyakinkan olehnya. Saat ini anggota tim masih dalam bahaya. Michael menyamar dan menyusup ke kasino. Sampai bertemu dengan yang lain dari timnya. Veronica karena menolak melayani bos. Telah memasuki alam bawah sadar. Michael memberitahu Tony untuk mengontrol alarm inframerah. Lalu beritahu Eric untuk membuka brankas. Dan dia menyelamatkan Veronica yang sedang koma. Setelah begitu banyak kesulitan. Mereka ditemukan oleh pemilik kasino. Dalam kepanikan, mereka bersembunyi di brankas kasino. Kemudian dengan bantuan Kevin, Michael memasuki alam bawah sadar gadis itu. Setelah 1 jam mencari, Michael akhirnya menemukannya. Tapi tidak peduli bagaimana Michael memanggilnya. Dia juga tidak ada bereaksi. Karena dia terjebak oleh penghalang. Keajaiban akhirnya terjadi di mana keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Pengakuan Michael membuat Veronica mengingat semuanya. Dengan bantuannya, dia sadar kembali. Tapi karena itu Michael terjebak di alam bawah sadar. Baru saat itulah Michael ingat apa yang dikatakan ayahnya. Semua pintu kesadaran dapat mengontrol kesadaran orang yang berbeda. Michael mencoba menyusup ke kesadaran pemilik kasino. Buat dia berpikir bahwa orang-orang dengan kekuatan super telah melarikan diri. Jadi, dia memberi perintah yang salah. Semua penjaga keluar untuk mencari. Seperti itu, dengan bantuan Veronica, dia sadar kembali. Mereka mengambil semua uang dan berjalan keluar melalui pintu utama. Di akhir film, 5 orang dibebaskan karena kelalaian penjaga. Dan di bawah bimbingan orang misterius itu. Mereka bersiap untuk tantangan baru. Pelayan ini bukan orang biasa. Di permukaan, dia bekerja untuk bos. Tapi di balik layar, mencari cara untuk menghasilkan uang. Jika Anda pikir dia adalah pencuri, maka Anda salah. Dia sebenarnya penipu yang berbakat. Dan tujuannya sebagai pelayan.